Bayangkan jika setiap sampah yang kita hasilkan hari ini tidak pernah benar-benar hilang. Sampah itu hanya berpindah tempat dari saluran air ke sungai, dari sungai menuju laut, bahkan kembali kepada manusia melalui rantai makanan yang kita konsumsi setiap hari. Inilah kenyataan yang sedang dihadapi Indonesia. Persoalan sampah bukan lagi sekedar isu kebersihan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, ketahanan ekonomi, hingga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, kondisi ini semakin sering disebut sebagai darurat sampah nasional. Berdasarkan data terbaru pada dashboard indikator pengawasan, pembinaan TPA dan pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, saat ini memiliki 520 tempat pemrosesan akhir atau TPA yang menjadi objek pemantauan nasional. Seluruh sistem tersebut melayani populasi sekitar 284,8 juta jiwa yang setiap harinya menghasilkan timbunan sampah dalam jumlah yang sangat besar. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Dari seluruh sampah yang dihasilkan setiap hari, baru sekitar 35.747 ton per hari atau hanya 25% yang berhasil dikelola melalui proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan maupun pemrosesan akhir. Darurat sampah bukan hanya soal tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan, dampaknya jauh lebih luas. Sampah yang menyumbat saluran air menjadi salah satu penyebab banjir di berbagai daerah ketika musim hujan tiba. Sampah plastik yang hanyut ke sungai akhirnya bermuara di laut dan membahayakan ekosistem pesisir. Tidak sedikit satwa laut yang terlilit atau menelan plastik karena menganggapnya sebagai makanan. Di sisi lain, kebiasaan membakar sampah secara terbuka menghasilkan asap yang mengandung partikel berbahaya. Paparan polusi ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Pemerintah saat ini tengah mempercepat transformasi pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas pengolahan, peningkatan pemilahan, serta menargetkan penyelesaian sekitar 70 hingga 80% persoalan sampah nasional pada tahun 2029. Namun pemerintah juga menegaskan bahwa target tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya keterlibatan aktif oleh masyarakat. Mengatasi darurat sampah tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemerintah. Perubahan harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Membiasakan memilah sampah organik, anorganik, dan residu dapat mempermudah proses pengolahan sekaligus mengurangi beban tempat pemrosesan akhir. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Di sisi lain, pemerintah perlu memperluas fasilitas pengelolaan sampah, menghentikan praktek open dumping, serta memperkuat pengawasan dan menegakkan aturan. Dunia usaha juga harus ikut bertanggung jawab dengan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai dan mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, persoalan sampah bukan hanya bisa dikurangi, tetapi juga bisa diubah menjadi sumber daya yang bernilai. Karena menjaga lingkungan bukan sekedar membersihkan sampah hari ini, melainkan memastikan Indonesia tetap layak dihuni oleh generasi yang akan mendatang.